Halo, ketemu lagi dengan Bang Bey. Kali ini kita akan adu lagi antara synthetic wax dengan ceramic wax. Apakah benar-benar kalau ceramic wax pasti di atas synthetic wax ya? Soalnya hasil kemarin aja synthetic wax malah tipis-tipis aja tuh bedanya. Bahkan synthetic wax lebih chemical resist dibandingkan dengan graphene base nya to the max. Makanya biar nggak penasaran, kita uji langsung aja ya. Yang untuk pengujian kali ini synthetic wax diwakili oleh wax jadul tapi baru, yaitu Turtle Wax Hard Shell. Kenapa disebut jadul tapi baru? Karena wax ini udah keluarnya lama, tapi kayaknya sih formulanya berbeda jauh ya dengan hard shell tahun 2007-an yang pernah saya coba, yang termasuk susah pakainya dan berdebu ketika buffingnya. Untuk yang sekarang sih saya rasakan improve-nya jauh lebih enak ya, setara mudahnya bila dibanding dengan seri ice paste-nya. Untuk kemasannya sih sama dengan tempat cleaner wax-nya pasta. Ada kompartemennya untuk tempat wax-nya yang terbuat dari kertas yang ringkih dan gampang rusak. Jadinya agak percuma karena pastanya suka tumpah ke dalam kompartemen busanya, karena yaitu tadi kurang kokoh ya kertasnya. Kemudian peserta ceramic wax satu lagi diwakili oleh Tonyin, merek luar, tapi harganya sangat terjangkau. Line up-nya komplit walaupun lebih banyak untuk profesional detailer dibandingkan dengan Turtle Wax yang kebanyakan produknya untuk consumer line. Kemasannya klasik banget ya, karena ini bertipe hard wax jadi nggak terlalu besar kayak hard shell. Dan untuk pembeliannya dikasih aplikator wax yang ada tekstur nama brandnya. Cuma tipe kaleng gini paling ribet aja, soalnya harus cari koin atau obeng dulu ya untuk membukanya. Dan juga tidak ada tempat kompartemen untuk simpan busa aplikatornya kayak Turtle Wax. Oke, saya rasa cukup sampai di sini intronya. Kita mulai aja perbandingannya. Kita mulai dari cara penggunaannya dulu. Untuk cara penggunaannya saya rasa keduanya termasuk mudah, enak digunakan. Untuk penggunaan wax tipe pasta ini sih cukup ambil sedikit aja ya pasta ke aplikator wax, kemudian ratakan ke seluruh panel. Sebaiknya sih 3 kali diratakan ya agar wax nempel secara sempurna. Untuk yang bertipe hard wax juga mudah karena cukup oles-oles aja hard waxnya ke busa aplikator, kemudian ratakan ke panel body kurang lebih 3 balikan. Tunggu beberapa saat, kurang lebih 10 menitan, atau kita kerjakan beberapa panel yang lain dulu baru bisa di buffing. Untuk buffingnya tidak ada masalah berarti ya untuk keduanya, karena relatif sama-sama ringan ya untuk buffingnya. Mungkin Tonyin sedikit lebih mudah kalau pakai secara manual, tapi berbeda kalau menggunakan mesin sih. Hard shell lebih mudah untuk ambil waxnya untuk ditempelkan ke busa poles. Jadi saya rasa untuk cara penggunaan sih imbang ya, karena masing-masing ada plus minusnya. Selanjutnya ke pengujian daya slickness. Untuk Turtle Wax Hard Shell sebetulnya udah termasuk bagus ya, akan tetapi hasil Tonyin ceramic wax lebih licin lagi, dimana terlihat bahwa Tonyin sedikit lebih cepat menurunkan aplikator yang beratnya sama ini. Daya slicknessnya Tonyin masuk kategori istimewa ya, kurang lebih sama dengan daya slicknessnya kepunyaan Nanotech Advance yang terkenal licin itu. Hanya sedikit di bawah wax paling slick di channel ini, yaitu To The Max dan Flex. Jadi di pengujian daya slickness ini Tonyin ceramic unggul di pengujian kali ini. Masuk ke pengujian gloss atau daya kilap yang dihasilkan oleh wax, kita ukur dengan menggunakan gloss meter. Jadi teman-teman yang baru gabung di channel saya cukup lihat di AVG before dan afternya aja. Yang semakin tinggi angkanya berarti semakin glossy wax tersebut. Pengukuran dilakukan di panel yang sudah dilakukan polishing dengan menggunakan medium compound. Biar LSP yang diuji di sini biar bisa naik glossnya. Karena kalau pakai finishing polish suka pada drop ya glossnya. Dan gak lupa pakai eraser, pen surface prep M122 biar wax bisa bonding sempurna dan keluar gloss secara maksimal. Akhirnya setelah dibiarkan selama 1-3 hari, hasilnya didapat nilai gloss yang di luar dugaan, karena Turtle Wax Hard Shell mendominasi kemenangan di seluruh panel dengan angka yang termasuk stabil. Emang terbilang tipis ya kalahnya, dan tampilannya keduanya pun terlihat mirip-mirip, sukar untuk dibedakannya. Saya kira hard shell bakal kalah total, tapi ternyata hasilnya malah kebalikannya.
Hadsel borong kemenangan di 5 panel pengujian. Kemudian kita masuk ke pengujian masking swirl, yaitu kemampuan untuk menyembunyikan swirl. Pengujian dilakukan di softpen body plastik motor yang super sensitif. Mungkin saja hasilnya berbeda di warna atau cat yang lebih keras. Kita bikin swirl buatan tanpa kompon, hanya menggunakan IPA wipe down. Akhirnya setelah menggunakan wax tersebut, hasilnya didapat tipis-tipis juga ya. Keduanya hampir imbang. Masking swirl tone-nya cukup bagus walaupun tidak spesial, tapi saya rasa masih bisa sanggup sih masuk ke top 10 pengujian swirl kemarin. Untuk turtle wax Hadsel pun tidak berbeda jauh. Sebetulnya kalau digunakan manual, Hadsel terlihat lebih deep ya dibandingkan dengan Tonyin, walaupun sangat-sangat susah untuk membedakannya. Kemudian untuk hasil menggunakan mesin pun sangat tipis-tipis perbedaannya, sampai saya minta bantuan orang lain untuk menentukan mana yang lebih baik. Di sini malah kebalikannya ya, dimana Tonyin saya rasa sedikit lebih deep dibandingkan dengan Hadsel. Di sini Hadsel terlihat ada beberapa luka baru bekas pomped yang menandakan si Hadsel kurang begitu baik bila menggunakan mesin. Walaupun tidak sehancur Kitwax yang di kaleng ya bila kita menggunakan mesin, yang malah finishingnya jadi lebih buruk hasilnya. Jadi kembali Tonyin unggul sangat tipis di pengujian masking swirl ini. Kita lanjutkan ke pengujian uji daya tahan panas. Kita panaskan lebih dari 100 derajat untuk menguji apakah kedua wax ini bakal menguap dan hilang bila kita panaskan. Karena gak lucu aja proteksi menghilang bila sering kita pakai panas-panasan ya mobilnya. Walaupun di real world kap mesin sih nggak bakal sampai 100 derajat pula ya. Akhirnya didapat keduanya tidak terpengaruh sama sekali. Saya lihat tidak ada penurunan performa dari keduanya, baik dari turtle wax Hadsel ataupun Tonyin ceramic wax. Karena saya lihat keduanya efek daun talasnya terlihat masih sangat indah. Next kita masuk ke pengujian efek daun talas. Kita lihat kemampuan efek daun talas kedua wax ini. Saya rasa keduanya terlihat sangat baik dan termasuk bagus-bagus ya. Karena baik water beading, water repellent terlihat sangat baik. Water seatingnya keduanya terlihat cepat ya. Turtle wax Hadsel saya kira bagus ya, tidak murahan. Saya rasa seri pasta atau liquidnya lebih baik dibandingkan dengan ice spray-nya ya, karena terlihat kuat daya menolak airnya. Untuk Tonyin ceramic pun terbilang istimewa. Water beading maupun water seatingnya pun bukan ece-ece ya. Bahkan gak kalah dengan water repellentnya dengan wax yang kita uji kemarin yang harganya bisa setengah jutaan. Jadi Tonyin ceramic wax unggul di pengujian ini, walaupun si Hadsel pun nggak bisa dibilang jelek karena sangat baik performa keseluruhannya. Keduanya melebihi harganya yang hanya 100 ribuan lebih. Tapi karena saya lihat water repellentnya si Tonyin sedikit lebih baik dan lebih cepat, jadi Tonyin dapat memenangi pengujian di sini. Selanjutnya masuk ke pengujian daya tahan deterjen sampo mobil. Kita cuci dengan semprotkan menggunakan foam sprayer dulu. Kemudian kita tunggu 5 menit untuk mensimulasikan bila kita mencuci mobil. Dan akhirnya didapat hasil pengujian tidak secepat pengujian sebelumnya antara To The Max dan Ultimate Wax. Karena di sini setelah 4 kali cuci, Tonyin sudah mulai melambat terlebih dahulu dan sedikit nyangkut airnya. Padahal pas uji 1 kali, keduanya sangat menjanjikan performanya karena dapat menurunkan air dengan cepat layaknya wax mahal. Tapi efeknya itu cuma sebentar saja, malah tidak sesuai klaim turtle wax Hadsel ya, yang tidak realistis, yang klaimnya bisa bertahan 1 tahun. Tapi setidaknya turtle wax Hadsel punya self cleaning yang lebih kuat dibandingkan dengan Tonyin.
Lebih kelihatan dalam mencoba menolak sampo dibandingkan dengan Tonyin. Tapi bukannya di sini self cleaningnya Tonyin tidak ada, justru sebaliknya Tonyin perform sangat bagus juga ya. Hanya saja hard shell terlihat lebih kuat dan bertahan lebih lama. Ketahanan keduanya pun termasuk baik. Hasilnya mirip-mirip, sudah mulai melambat di pengujian keempat. Hanya saja hard shell sedikit lebih kuat di pengujian deterjen ini, karena hingga ke pengujian cuci ke-8 Turtle Wax hard shell terlihat sedikit lebih cepat menurunkan air dibandingkan dengan Tonyin. Jadi di pengujian ini hard shell lebih unggul dibandingkan dengan Tonyin. Masuk ke pengujian daya tahan kimia, kita mulai dari water spot remover dulu. Kita biarkan selama 5 menit. Dan untuk hasilnya keduanya saya rasa imbang, hanya sedikit aja perbedaan daya tahannya. Keduanya yang sudah lambat karena pengujian cuci, pas kita semprotkan HF ini tidak terlalu jauh ya turun daya tahannya. Kemudian kita lanjutkan semprotkan EPC, kita tunggu 5 menitan juga. Kita lihat bagaimana hasilnya dan kelihatan lumayan drop lagi ya. Tapi di sini terlihat hard shell lebih unggul karena lebih cepat menurunkan airnya dibandingkan Tonyin yang udah malas-malasan. Kita lanjutkan hantam dengan degreaser. Apakah masih sanggup kedua wax ini? Sama seperti sebelumnya, kita tunggu sekitar 5 menitan juga. Yang untuk hasilnya hampir finish nih teman-teman. Keduanya hampir dead flat. Hard shell pun sudah lemot ya untuk menurunkan air. Apalagi si Tonyin ya yang hampir dead flat. Sudah sangat lambat untuk menurunkan air, tanda-tanda sekarat. Emang masih bisa menurunkan air pada akhirnya, tapi sudah sangat lambat ya. Sudah lemah ya di sini. Dan akhirnya untuk pengujian terakhir kita hancurkan aja dengan tar remover yang sama akan kita biarkan selama 5 menit juga. Kayaknya keduanya finish ya teman-teman. Hanya aja di luar dugaan si hard shell ini masih melawan layaknya Seal and Shine ataupun wax durable lainnya. Sedangkan Tonyin habis sampai di sini dead flat di kap mesin saya. Sudah tidak bisa menurunkan air. Sekalinya bisa menurunkan air pun saya tunggu sampai 20 menitan ya. Sangat tidak layak untuk ditunggu. Berbeda dengan hard shell yang masih ada sisa-sisa tenaga yang bisa menurunkan air walaupun sudah sangat lambat, kurang lebih sekitar 5 menitan dibandingkan dengan Tonyin yang sangat lemah yang bisa sampai puluhan menit ya untuk menurunkan airnya. Jadi untuk pengujian daya tahan kimia, kembali hard shell memenangi pengujian kali ini. Akhirnya setelah kita lakukan berbagai macam pengujian, bisa kita simpulkan keduanya performanya tidak jauh berbeda. Hard shell di luar dugaan all around performanya tergolong stabil baik untuk sebuah LSP terjangkau. Glossnya stabil baik dan lebih unggul di semua panel pengujian dibandingkan dengan Tonyin Ceramic Wax. Penggunaan hard shell pun tidak ribet dan tidak berdebu seperti versi jadulnya, bahkan jauh lebih mudah dibandingkan dengan PTVA. Hard shell lumayan minim smearing ataupun belang asal tidak terlalu panas saja pas digunakannya. Untuk performa proteksinya termasuk bagus dengan efek daun talas yang di atas rata-rata. Memang performa masking swirlnya tidak sebaik saudaranya PTVA ya,
tapi setidaknya lebih baik dibandingkan dengan versi cleaner wax-nya. Untuk minusnya paling tempat penyimpanan sop pastanya aja yang sedikit mengganggu karena gampang jebol ke tempat aplikator wax-nya. Untuk performa lainnya sih termasuk memuaskan dan sesuai dengan harganya. Sedangkan untuk Tonyin pun tidak bisa dipandang sebelah mata, hanya kalah gloss dan sedikit di bawah kemampuan proteksinya si hard shell. Tapi Tonyin punya keunggulan efek daun talas yang sangat bagus, bahkan mendekati Sonax CSC ataupun BSD. Si Tonyin ini pun sedikit lebih licin dibandingkan dengan hard shell. Kemampuan menutupi swirlnya emang bukan level istimewa, kurang lebih sama dengan hard shell. Hanya berbeda tipis saja yang hanya bisa dibedakan bila menggunakan swirl finder. Untuk minusnya Tonyin ini saya rasa tidak punya kelemahan berarti ya, sama kayak hard shell sih, paling minor aja. Seperti layaknya hard pasta lainnya, kayak agak susah dan kerja 2 kali aja kalau mau pakai wax ini menggunakan mesin. Berbeda dengan soft wax-nya hard shell yang tinggal colek bisa langsung kita sebarkan ke busa poles. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Kan ya bila ada salah-salah kata, sampai jumpa lagi di video pengujian berikutnya. Terima kasih.